Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Fauzan pada edisi perkuliahan dasar robotika. Pada kali ini kita akan membahas tentang function atau fungsi pada Arduino IDE. Baik, apa itu fungsi? Jadi, fungsi adalah digunakan supaya coding lebih termanageable, ya, readable, dan menjadi lebih sederhana. Jadi, dengan adanya fungsi, kita bisa membuat coding jadi lebih mudah dibaca. Nah, contohnya misalkan kita di kehidupan sehari-hari ya. Kita punya contohnya kita umat muslim sholat 5 waktu dalam sehari. Nah, setiap sholat itu pasti kita melakukan sebuah aktivitas yang sama ya, meskipun sholatnya apa saja. Apa itu? Yaitu wudhu. Jadi wudhu itu mau sholat apapun, bacaannya sama, gerakannya sama, sampai rukun-rukunnya sama. Ya. Jadi contohnya begini, ketika mau sholat misalkan, ganti baju, baca doa sebelum wudhu, kemudian wudhu, dan pergi ke masjid. Jadi kalau kita tidak menggunakan fungsi, jadinya seperti ini codingnya. Ya, contoh saja ini ya. Jadi jika jam 5, misalkan nih subuhnya jam 5 gitu ya, maka kita ganti baju, baca doa sebelum wudhu, wudhu sampai dengan pergi ke masjid. Nah, dari semua aktivitas ini, baik sholat subuh jam 5, sholat zuhur jam 12, dan sholat asar jam 16, satu hal yang sama, yaitu melakukan aktivitas bernama wudhu. Tidak ada yang berbeda di antara semua itu. Maka, kita lihat, ini tanpa menggunakan konsep fungsi, kelihatan codingnya panjang atau tasknya banyak. Nah, sekarang, kita membuat sebuah fungsi bernama berwudhu, di mana beberapa aktivitas yang tadi dilakukan sama, ketika mau sholat apapun, kita jadikan dalam sebuah fungsi. Contohnya gini, fungsi berwudhu dilakukan ganti baju, baca doa, wudhu, dan pergi ke masjid. Apa yang terjadi jika fungsi ini kita gunakan? Jadinya seperti ini, codingnya sangat simpel ya. Jika jam 5, maka kita panggil fungsi wudhu, kemudian sholat subuh. Jika jam 12, panggil fungsi wudhu, sholat zuhur, dan seterusnya. Gampang ya, jadi fungsi itu memudahkan kita dalam memahami coding. Nah, tentu saja dalam membuat fungsi ada aturan yang kita harus perhatikan. Nah, ini misalkan ketika kita ingin menginisiasi sebuah fungsi, maka yang pertama ditus adalah nilai kembalinya atau return value atau tipe data ya. Ini bisa integer, bisa void, dan sebagainya. Lalu nama fungsi itu sendiri. Nah, di dalam kurung biasa ini, setelah fungsi ada kurung ya, itu adalah argumen dari fungsi. Boleh 1, 2, dan sebagainya. Tergantung dengan kebutuhan. Lalu di dalam kurung awal itu adalah tubuh fungsinya. Apa saja coding yang akan dieksekusi ketika fungsi itu dipanggil. Lalu, bagaimana cara memanggil sebuah fungsi? Gampang ya, kita tinggal menulis nama fungsinya. Kalau ada argumen list, kita tulis argumen listnya apa. Kalau tidak ada, berarti dalam kurungnya dikosongkan. Seperti itu ya. Nah, kita contoh. Ini di Arduino IDE, defaultnya ada void setup sama void loop. Pertama, kita akan membuat sebuah fungsi ya bernama nama saya. Contohnya ini. Fungsi nama saya, nilai kembalinya void, artinya tidak ada angka atau hasil yang bisa diambil dari operasi pada fungsi itu ya. Jadi tidak ada perhitungan lah gitu. Kalau kalian ingin simpelnya, kalau fungsi-fungsi cuma untuk menampilkan nama atau operasi-operasi bukan matematis pakai void. Lalu argumennya kita kosongkan dulu. Isinya adalah serial.printLine. Nah, artinya lakukan print pada serial monitor dengan tulisan pausan tipe string ya. Line ini artinya setelah pausan nanti di bawah lagi ya, atau line berikutnya ketika mau melakukan serial print. Jadi di new line. Itu juga beda serial print dan print line. Nah, kemudian ingat fungsi itu dideklarasikan di luar fungsi utamanya. Di Arduino kan ada void setup sama void loop. Deklarasilah fungsi itu di luar kedua void itu. Lalu di void setup kita inisiasi komunikasi serial
antara laptop kita dengan Arduino sebesar 9600 bit per detik. Lalu kita panggil fungsi bernama nama saya. Nah, ini kita panggil ya. Kita panggil 2 kali. Nah, maka nanti berarti pausan ini akan muncul 2 kali. Silakan dicoba, sangat gampang ya. Lalu, nah outputnya akan seperti ini, pausan, teknik komputer pausan. Jadi dengan kita panggil kapanpun, gampang ya, karena fungsinya sudah dideklarasikan di tempat tersendiri. Lalu kita ke berikutnya, argumen fungsi. Nah, di sini, di kolom argumen list yang tadi kita kosongkan, sekarang kita berikan nilai. Contohnya ini, kita mendeklarasikan sebuah fungsi bernama huruf Y, nilai kembalinya void, artinya ini bukan operasi perhitungan ya. Lalu, nah, argumennya kita beri nama urutan tipe data integer, jadi bilangan bulat ya, urutan ya, ingat urutan. Nah, kemudian kita looping for di sini ya, untuk I sampai 0, I sama dengan 0 sampai dengan I di bawah urutan, maka print huruf Y. Kemudian setelah itu kita kosongkan ya di bawah, line di bawahnya. Nah, ini kita panggil fungsi ini di setup ya. Perhatikan, huruf Y dalam kurung 10. Ini maksudnya apa? Maksudnya kita mengisi argumen bernama urutan. Urutannya kan 10, maka 10 ini dibawa ke sini. Berarti 10 I itu supaya for ini bisa dieksekusi sampai nilai I sama dengan 9. Karena 9 itu lebih besar, lebih kecil dari 10. Artinya kalau I-nya 10, dia sudah tidak bisa dieksekusi looping for. Artinya Y-nya ini hanya di-print sampai 9 kali. Mohon maaf 10 kali ya, karena mulai dari 0 ya. Gitu, 0, 1 itu kan 2. 0 sampai 9 berarti 10. Lalu kita print lagi pausan.com misalnya. Kemudian kita panggil fungsi itu lagi. Tapi nilai urutannya dirubah. Tadinya 10 kita buat 5. Artinya nanti Y-nya ada 5. Gampang ya? Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Tadinya 10, kemudian ada 5. Nah, argumen ini sangat variatif. Kalian bisa mencoba dengan studi kasus ke studi kasus yang lain dan lebih menantang. Nah, yang terakhir, kita akan membuat fungsi dengan nilai kembali, tapi menggunakan return value. Di mana nanti hasilnya perhitungan ya. Kita lihat. Nah, nilai kembali atau return value adalah dari fungsi adalah nilai dari fungsi setelah terjadi running di dalam fungsi tersebut, gitu ya. Nah, fungsi yang memiliki nilai kembali memiliki ciri satu, ada kata return di akhir fungsinya ya. Kemudian didefinisikan tipe data sebelum mendeklarasikan fungsi, sudah pasti ya. Kemudian tipe data dari nilai yang dikembalikan harus ditulis seperti integer, float, dan sebagainya. Supaya lebih jelas kita coba. Nah, ini kita akan membuat fungsi untuk menghitung luas lingkaran. Ini lingkaran. Kemudian luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Apa yang bisa kita catat sebelum kita buat fungsinya? Pertama, pi. Pi ini 22/7 atau 3,14 ya. Artinya nilainya selalu dalam bentuk pecahan. Maka fungsinya nanti kita akan buat return value-nya adalah float. Yang merupakan tipe pecahan ya. Karena nanti 3,14 kali R-nya meskipun tidak float, meskipun digit, tapi tetap nanti hasilnya float. Maka return value-nya kita buat float. Kedua, pi ini nilainya tetap, artinya jangan dijadikan argumen list pada fungsi, ya. Oke, mohon maaf ini saya tulis luas berubah sesuai dengan jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari ini, R ini, ya, akan kita jadikan sebagai argumennya. Kenapa? Karena dia bisa dirubah. Dan kita bisa memanggil fungsi ini kapanpun, dimanapun dengan nilai R yang berbeda-beda. Jadi untuk menentukan argumen list itu, cari sebuah variabel dalam mungkin operasinya itu ya, misalkan operasi luas yang nilainya bisa dirubah. Maka itulah argumen listnya. Nah, jadi nanti kita membuat fungsi nilai kembalinya float dengan argumennya jari-jarinya. Oke. Nah, kita lihat ini codingnya. Void setup, float luas. Ya. Sorry, kita ke deklarasi fungsinya dulu ya. Float luas lingkaran. Nah, ini kita mau mendeklarasikan fungsi bernama luas lingkaran, nilai kembalinya float, kemudian jari-jari float ya. Ini argumennya jari-jari,
Tipe datanya float, berarti jarinya kita buat koma ya. Lalu float hasil. Nah, hasilnya berarti maksudnya ini kita mendeklarasikan sebuah variabel bernama hasil tipe float. Oke. Kemudian kita hitung menggunakan rumus luas lingkaran. Hasil sama dengan pi itu kan 3,14 kali R kuadrat jari-jari kali jari-jari. Ya, maka hasilnya kita return hasil. Artinya hasil ini kita taruh di luas lingkaran. Fungsi luas lingkaran nilainya apa? Kalau hasilnya 100 berarti di luas lingkaran nilainya 100. Setelah kita deklarasikan fungsi, kita ke setup. Float luas, kita membuat sebuah variabel bernama luas, tipe data float ya. Kemudian luas ini nanti untuk menampung hasil perhitungan dari fungsi luas lingkaran. Jadi di sini kita panggil fungsi luas lingkaran, jari-jarinya 9,2. Nah, setelah dihitung sampai return hasil ini nilainya diberikan ke variabel luas ini. Sekarang kita print luas itu ya. Koma 4 ini adalah 4 digit di belakang koma. Jadi harusnya seperti itu ya. Gampang, kita coba eksekusi pada Arduino IDE kita. Saya sudah siapkan coding yang sama. Kalian bisa menggunakannya dengan catatan ini bisa di-upload ke Arduino jika Anda sudah memiliki board Arduino dan terkoneksi dengan laptop. Nah, sekarang saya sudah koneksikan Arduino saya dengan laptop. Ini tinggal kita upload codingnya. Kita lihat dulu ya untuk melakukan konfirmasi itu boardnya Arduino Uno, portnya di COM3 ya. Jadi Anda silahkan cek board sama portnya. Setelah itu kita upload codingnya. Kita tunggu. Oke, kita kalau sudah, nah ini ya, luas lingkaran 255, 265, 9044. Dan 4 angka di belakang koma. Jelas ya? Silahkan dicoba di rumah. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.